Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Khatim At-Ta'i, wa khususan masyayikhi wa khususan asyadidi wa asyadidi wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, memasuki juz Al-Khamis, ya, masih jilid yang pertama, tapi pembahasan sudah masuk Al-Juz'u Al-Khamis, bagian yang kelima, membahas tentang dzikru ba'dhi maratibil huruf, yaitu membahas tentang tingkatan huruf. Huruf yang dimaksud di sini yaitu huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ya. Ini semua merupakan huruf-huruf yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi. Di balik huruf ini menyimpan rahasia-rahasia ketuhanan. Ya, berdasarkan dari hadis yang berbunyi awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pena. Hadis lain ada redaksi awwalu ma khalaqallah nurun nabiyyika. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu nur nabimu. Jadi ada dua redaksi. Tentu redaksi yang menggunakan makna al-qalam yang dikutip oleh para ulama-ulama muhaqqiqin tentu memiliki kualitas dan makna yang terkandung di dalamnya. Al-qalam di sini sebagai simbol, ya, bukan berarti pena secara dipahami secara tekstual, tapi al-qalam itu sebagai simbol bahwa al-qalam ini akan bisa membuat skenario alam semesta itu berawal, ya, dari huruf. Maka lanjutan dari hadis tadi awwalu ma khalaqallahu al-qalam,
Faqala lahu, Allah berfirman lahu kepada al-qalam, uktub, tulislah maqadirul khalqi, ya, seluruh ciptaan di alam semesta, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Maksud daripada al-qalam ini baru kita pahami, ya, bahwa untuk mengurai sebuah rahasia itu berawal dari huruf, kemudian huruf ini dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim. Nah, ternyata huruf-huruf ini memiliki makna-makna yang terkait dengan proses penciptaan alam semesta. Seperti pada minggu yang lalu sudah dijelaskan tentang rahasia-rahasia huruf, ya, seperti ada yang disebut dengan alamul jabarut, ya, ini disebut dengan alamul wasti. Ada juga yang disebut dengan alamul a'la, alam yang paling tinggi, yaitu alamul malakut. Hurufnya ha, kho, ain, gin. Nah, ini kan dahsyat, ya, menurut penjelasan dari Syekh Ibnu Arabi ini. Huruf ha, kho, ain, gin ternyata ini masuk pada bagian alamul a'la, alam yang paling tinggi yang disebut dengan alam malakut. Kemudian setelah itu ada alamul wasti, alam pertengahan, yang namanya alam jabarut. Jadi malakut turun ke jabarut. Hurufnya apa saja? Yaitu ta, sa, jim, dal, dzal, ra, za, wa, kaf, lam, nun, shod, dot, kof, sin, shin, ya. Ini huruf-hurufnya. Setelah a'la, wasti, tengah, kemudian alam asfal, alam yang paling rendah, yaitu alamul mulki wasyahadah, alam nyata yang ada di hadapan kita. Ini namanya alam syahadah, alam yang nyata. Ini termasuk kelompok daripada alam asfal, alam yang paling rendah. Hurufnya yaitu ba, mim, dan wawu. Terus di bawah itu ada alam yang dicampur antara alam syahadah dan alam wasti. Ya, di bawahnya ada alam yang dicampur antara alam syahadah dan alam wasti. Kemudian selain itu ada juga alam yang dicampur antara alam jabarut yang pertengahan dengan alam malakut. Hurufnya kaf, kof. Setelah itu ada juga alam yang dicampur antara alam jabarut yang paling agung dengan alam malakut. Ya. Jadi penjelasan Syekh Ibnu Arabi ini bukan berarti beliau itu ngarang, ya, tapi memang beliau mendapatkan anugerah ilahiyah, dibukakan pintu kasaf sehingga memahami relasi hubungan antara huruf-huruf hijaiyah dan tingkatan alam semesta. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi, tidak mungkin bisa memahami masalah ini illa ahlal kasfi, kecuali orang-orang ahlu kasfi min torikina, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan kami. Jalan kami itu ya jalan yang telah dibuat oleh Syekh Ibnu Arabi, yaitu
melalui jalan ilmu hakikat ini. Nah, penjelasan di atas ini sudah selesai. Sampai pada akhirnya ada tingkatan alam lagi yang terkait dengan huruf yang kemarin juga sudah dibahas. Ada tingkatan awam, yaitu hurufnya jim, dzot, kha, dal, ghin, shin. Ada yang khosatul khosoh, yaitu alif, ya, ba, sin, shin, kaf, to, qaf, ta, wawu. Ada juga yang khosatul khosoh, ya. Jadi ada 3 tingkatan: ammah, khosoh, khosatul khosoh, ya. Dari 3 tingkatan ini juga menunjukkan bahwa di antara huruf-huruf ada yang menempati makom awam, ada juga yang menempati makom khosoh, ada juga yang menempati khosatul khosoh. Ini semua terperinci huruf-hurufnya. Nah, ini juga sudah dibahas pada minggu yang lalu. Maka supaya nyambung penjelasan minggu yang lalu dengan malam ini, barulah kita akan melanjutkan. Setelah pembahasan pada khosatul khosoh, ya, yaitu hurufnya berupa nun, mim, ro, ba, dal, zai, alif, to, ya, wawu, ha, do, sa, lam, fa, sin. Selanjutnya ada alam al-mursal. Ya. Kita ini diajak berselancar oleh Syekh Ibnu Arabi, ya, memahami tentang rahasia-rahasia huruf. Nah, kita mungkin baru tahu, oh ternyata di balik huruf-huruf itu memiliki rahasia yang luar biasa. Kita tidak usah apa benar ini, ya. Karena ada keraguan, jangan-jangan Ibnu Arabi ngarang itu. Ya, bagi yang tidak percaya, ya, apalagi sudah suudzon, ya pasti akan ketutup mata hatinya. Tapi kalau orang yang baru mendengar, kemudian dia taslim, oh iya saya tertarik materi ini, cuma saya belum paham, ya. Sikap kita taslim. Kalau sikap kita taslim, insya Allah suatu saat ada kemungkinan untuk difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah. Tapi kalau belum paham, sudah suudzon, ini pasti ditutup, ya. Karena ini ilmu-ilmu ini, ya, ilmu-ilmu yang sangat unik dan dalam kitab Ibnu Arabi saja yang mengurai dari rahasia-rahasia huruf ini. Jadi alam mursal yaitu hurufnya jim, ha, kha, kaf. Alam mursal. Kita ya cukup ngerti istilahnya dan huruf-hurufnya, ya. Kemudian berikutnya di antaranya lagi adalah al-alam alladzi ta'allaqa billah wa ta'allaqa bil khalq. Ada alam di mana, ya, terkait dengan Allah, ya, bergantung dengan Allah dan juga bergantung, ya, dengan makhluk. Wa ta'allaqa bi al-khalqu, dan makhluk, ya, bergantung dengan Allah, gitu, ya. Alladzi ta'allaqa billah. Ta'allaqa billah itu dia bergantung dengan Allah, billah, ya. Kemudian wa ta'allaqa bihi, dan bergantung bihi dengan Allah siapa al-khalqu, yaitu makhluk. Makhluk di makom, di alam ini bergantung dengan
Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaitu al alif wad dal wa ra wa za wal wawu. Wa huwa alamu takdis. Alam ini termasuk alam yang suci. Minal huruf dari huruf. Kemudian selanjutnya wa minhum al-alam alladzi qalaba ahli tahalluq bi asfil haq. Alam berikutnya yaitu alam yang didominasi oleh kemakhlukan tapi menggunakan sifat-sifat al-haq. Ini menarik. Jadi alam yang didominasi oleh kemakhlukan tapi menggunakan sifat-sifat al-haq. Ya kayak alam dunia ini kan golaba alaihi tahalluq. Kemudian wa bi ausfil haqqi wa huwa atta wa sa wal ha wa dal wa zai wa dha al mujamah wa nun ad-dad al mujam wal gin al mujamah wal qaf washin al mujamah wal fa inda al anwar. Selanjutnya setelah itu wa minhum al alam alladzi qad ghalaba alaihim tahaqquk. Ya, berikutnya yaitu alam di mana dalam alam ini qad ghalaba alai tahaqquk. Telah didominasi oleh yaitu tahaqquk, ya, meyakini tentang kebenaran, tahaqquk. Wa huwa alba wal fa inda ahlil asrar. Ya, jadi di alam yang ini alamnya para ahli muhakkikin, orang-orang yang telah belajar mengkaji ilmu-ilmu hakikat. Ya, mereka disebut inda ahlil asrar. Kalau yang sebelumnya tadi inda ahlil anwar. Kemudian berikutnya wa minhum al alam alladzi qad tahaqqaqa bi maqamil ittihad. Ya. Alam yang berikutnya yaitu di mana telah tahqiq pada maqam ittihad. Ya, ittihad itu ya istilahnya kalau bahasa kita menyatunya, penyatuan, ya, itu namanya ittihad. Wa huwa alif wal ha wad dal war ra wat ta wal kaf wal lam wal mim was shad wal ain wasin wal ha wal waw. Jadi yang terakhir ini termasuk alam di mana qad tahaqqaqa bimaqamil ittihad. Orang yang sudah tahqiq, ya, orang yang sudah belajar ilmu hakikat ini kan bertahap, ya, tidak mendengar langsung paham kemudian menerima. Ya, ada kalanya ya paham tapi belum bisa menerima. Ada kalanya menolak, ilmu apaan ini? Ya, kalau yang pertama ini ya dia akan ketutup hatinya, sulit untuk bisa memperoleh pemahaman. Kemudian yang kedua, hatinya tertarik, paham dengan urainya, tapi untuk memahami secara utuh dan rinci belum, tapi hatinya tertarik. Nah, ini suatu saat Allah akan memberikan anugerah paham. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sudah paham secara teori, kemudian dibuktikan sampai akhirnya tahqiq, ya, merasakan kebenaran yang hakiki. Ya, contohnya orang yang tahqiq itu begini.
ketika diceritakan ya soal kopi ya, secara teoritis kopi itu kalau enak pakailah kopi ini, kopinya sekian, gulanya sekian, terus prosesnya seperti ini gitu. Nah ini teori, ini perumpamaan supaya kita paham. Kalau orang yang menolak, alah ngapain repot-repot bikin kopi kayak gitu ya, beli sasetan langsung jadi. Nah, tapi kan kualitas rasanya beda gitu. Nah, bagi orang yang tertarik, oh iya, dia pasti akan memahami teorinya. Oh ini caranya begini gitu. Nah, kemudian berproses, dia berlatih sampai akhirnya menemukan titik rasa yang diyakini. Nah, ini namanya sampailah pada tahapan tahqiq. Ya, rasanya ya begini gitu. Jadi besok disuruh bikin lagi, dia konsisten rasanya. Tidak turun naik. Kalau yang masih pemula tadi suruh bikin kadang anyep, kadang kemanisan. Jadi rasanya masih turun naik. Tapi kalau orang yang sudah tahqiq, benar-benar sudah zuknya itu sudah masuk, nah itu ketika meramu ya pasti hasilnya itu akan sesuai. Nah, karena di sini ya, maka itulah yang disebut dengan tahqiq. Begitu juga ilmu hakikat. Jadi orang belajar ilmu hakikat itu mulai dari ilmu yakin. Ya. Tertarik, belum paham tapi tertarik, seneng ngaji gitu. Pokoknya dengerin dulu dah, urusan paham belakang. Kemudian setelah dia dengerin, paham, kemudian diresapi, ya, diamalkan, diyakini, semakin nikmat. Gitu. Setelah dirasakan, dinikmati, ini masuk pada ainul yakin. Dari ilmu yakin naik ke ainul yakin, kemudian hakul yakin, yaitu sudah mencapai titik keyakinan yang tidak goyah lagi. Nah, proses belajar ilmu hakikat itu harus melalui proses yang demikian. Tidak mungkin ngaji sekali terus paham, ya, karena ada proses internalisasi di dalam diri ya, seorang salik itu. Maka bagi orang yang sudah tahqiq pada makom ini, ya, ini menariknya Syekh Ibnu Arabi itu mengaitkan dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu alif, ha, dal, ro, to, al yabisah, wal kaf, wal lam, dan seterusnya. Nah ini, seperti uraian seperti ini ya, mulai dari uraian yang sebelumnya ada tingkatan alam a'la, yaitu malakut, alam usto, yaitu jabarut, kemudian alam asfal, yaitu alam syahadah, kemudian dibagi lagi menjadi am, khos, khosoh, khosotul khosoh. Terus di sini setelah itu ditambah lagi ada tingkatan-tingkatan. Ya, ada yang tadi qad ghalabahu alaihi tahalluq bi asfil haq. Ada yang qad ghalaba alaihi mutahaqqaq. Ya. Kemudian yang terakhir qad tahaqqaq. Ini berarti sudah benar-benar tahqiq, tidak goyah sedikit pun. Nah, illa anni, kecuali sesungguhnya aku berkata, innahum, sesungguhnya mereka ala makomaini, atas dua kedudukan. Ya, ini Ibnu Arabi melanjutkan pembahasan. Fil ittihad,
ya terkait dengan orang yang sudah bisa menyatukan rasa, zuknya itu sudah ittihad, menyatu. Ya. Yaitu alim, dua makom. Yang pertama alim, tinggi, wa a'la, dan lebih tinggi. Ada tinggi dan lebih tinggi. Fal ali, maka bermula yang tinggi, ya. Apa itu hurufnya? Al alif, wal kaf, wal mim, wal ain, wasin. Nah, ini huruf-huruf yang memiliki makom ali, tinggi. Ya, kemudian selanjutnya wal a'la, makom yang paling tinggi. Ya, apa saja? Ma bagia, yaitu sisanya dari yang disebutkan pada makom ali tadi masuk pada makom a'la. Kemudian selanjutnya wa minhum al-alam al-mumtazah at-tobai. Ya, di antaranya yaitu ada alam yang bercampur dengan tobai. Tobai itu yaitu watak dan karakter. Wa huwa al-jim, al-ha, wal ya, wal lam, wal fa, wal qaf, wal kha, wad dha, khassah. Ini tambahan dari penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu wa ajnasu awalimil huruf, dan bermula jenis-jenis alam huruf arbaatun, itu ada 4. Jadi jenis-jenis dari alamnya huruf, ya, ada 4. Yang pertama jinsun mufradun, ya, jenisnya bentuknya mufrad. Wa huwa al alif wal kaf wal lam wal mim wal ha wan nun wal waw. Ya, ini jenis yang pertama, yaitu jenis mufrad, alif, kaf, lam, mim, ha, nun, waw. Wa jinsun sunai, jenis yang sunai. Sunai itu ya double, yaitu ad-dal wal dal. Ada juga yang jenisnya wajinsun sulasi, jenisnya itu 3, yaitu al-jim, ya, jim, huruf jim, ha, kho. Ya, jim, ha, kho ini kalau ditulis dalam huruf hijaiyah itu hampir sama, ya, hanya yang membedakan titiknya saja. Jim, ya, titiknya di bawah, ha tanpa titik, kho titiknya di atas. Nah, 3 huruf ini ternyata masuk pada bagian yang sulasi, ya, bagian yang ketiga. Wa jinsun rubaiyun, dan yang ketiga mufrad, sunai 2, sulasi 3, rubai yang keempat, yaitu alba wata watha wal ya fi wasil kalimah wan nun. Ini 4. Kemudian yang kelima kadzalika fa huwa khumasi bihadzal i'tibar. Nah, kemudian huruf ba, ta dan sa juga, ba, ta, sa ini juga masuk kriteria sulasiun, ya, yaitu sama-sama bentuknya sama, yang membedakan hanya titiknya. Ya, ba ini kan titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Ini termasuk modelnya sulasi, sama kayak jim, ha, kho itu. Wa bihadza, dan karena ini, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini diajak berselancar oleh Syekh Ibnu Arabi
mengenal macam-macam ragam ya rahasia huruf tadi. Ya, kita ya saminah wa atoknya. Ya, kita mendengarkan dan kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi itu adalah ilmu-ilmu yang berbasis pada ruhaniyah, pada spiritual. Itu termasuk ilmu-ilmu asrar uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Jadi wajar kalau kita ini yang belum paham, belum pernah ngerti, tiba-tiba diuraikan seperti itu. Kayak seolah-olah kita ini ya diajak tadi berselancar, dikasih tahu ini. Ya. Dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan suatu saat Allah membuka, bagi Allah membuka, memfutuh ilmu seorang salik, ya, itu tidak susah. Yu'til hikmata mayyasha. Allah ya bisa memberikan al-hikmah, pencerahan kepada siapapun yang dikehendaki. Bisa jadi ketika kita mendengar malam ini, ya, kemudian kita rekam, ya, kita yakini ya, bahwa itu ilmu al-haq. Suatu saat ketika kita difutuh oleh Allah, memori kita terkoneksi. Itu kan yang pernah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi. Ini kalau suatu saat ketika kita difutuh oleh Allah, itu kan pernah dibahas oleh Syekh Ibnu Arabi. Kalau sekarang ya kita baru mendengar, ya kita cukup samina wa atokna saja, karena ini ilmu rahasia ketuhanan. Yang bisa membuka ya hanya Allah, yang bisa menyingkap tirai-tirai ya hanya Allah. Itu yu'til hikmata mayyasha, ya, gitu. Jadi kita ngerti, setiap huruf ternyata memiliki rahasia-rahasia ketuhanan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya ini nanti akan ketemu. Fabihada, dan dengan ini qad qasasna, sungguh kami telah menceritakan alaika kepadamu min alamil hurufi, dari alam huruf. Ma instakmaltu nafsaka fil umur al muwassalah ila kasfil alam wal ittila ala haqaihi wa tahaqquq. Jika kamu ya menggunakan dirimu ya dalam fil umur, dalam segala urusan, al-muwassolati, yang bisa menyampaikan atau bisa mengantarkan ila kasfil alam, kepada tersingkapnya alam, ya, wal ittila, ittila itu ya ibaratnya itu terbuka lebar-lebar ya pemahaman. Awalnya tidak ngerti menjadi ngerti, atau gampangnya awalnya pintunya tertutup kemudian dibuka. Begitu juga awalnya hati kita ditutup kemudian dibuka oleh Allah. Ini namanya ila kasfil alam wal ittila. Allah haqaihi, sehingga kita bisa melihat, menyaksikan hakikatnya. Ternyata setelah pintu dibuka kita bisa melihat ya benda-benda yang ada di dalamnya, ya, dilihat secara nyata. Al-haqaihi. Kemudian wa tahaqquq, dan akhirnya menjadi tahqiq, yakin, percaya ini benar-benar sebuah kebenaran dan tidak goyah lagi. Ya, sebagaimana firman Allah,
Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu, ya sesuatu syai' asya, termasuk alam semesta ini asya, ya pohon-pohonan, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu termasuk asya syai'. Illa yusabbihu, kecuali bertasbih apa syai'. Jadi ternyata benda-benda di alam semesta ini semua bertasbih. Bihamdihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahun, akan tetapi banyak orang yang tidak paham. Ya. Apalagi orang yang tidak yakin, itu pasti ya sulit untuk bisa mencapai pada tingkat pemahaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin, kemudian suatu saat difutuh oleh Allah, sehingga akhirnya menjadi paham. Ini ayat menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu di alam semesta ini ya kecuali bertasbih memuji Allah. Ini yang bicara adalah Al-Quran. Artinya semua benda yang ada di alam semesta semua bertasbih kepada Allah, termasuk batu, pohon, daun, apapun yang namanya syai' atau asya itu ya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Karena semua dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah mengadakan. Maka ketika dia sudah menjadi wujud, ya, ternyata mereka semua bertasbih. Walakin la tafqahun. Ini kemudian dijelaskan, akan tetapi banyak orang yang tidak paham. Ya, kalau misalkan ada yang diceritain bahwa semua benda di alam semesta bertasbih kepada Allah, kalau dia menggunakan akalnya, mana mungkin. Tapi kalau orang yang sudah paham, ya subhanallah, ya, walaupun belum dibuka pintu hatinya oleh Allah, tapi dia sudah bertasbih. Tapi suatu saat ketika dia difutuh oleh Allah, melihat, mendengar air bertasbih, ya, mendengar pohon-pohonan bertasbih, semua bertasbih, baru subhanallah, ya, baru tahqiq, baru nyata. Ya, walakin la tafqahun, akan tetapi mereka tidak paham tasbihahum, tasbihnya mereka. Ya, ini surat Al-Isra ayat 44. Falau kana tasbihu halin, andai saja tasbihnya hal itu satu keadaan, kama yaz'umu ba'du ulama'in nadhur, sebagaimana pendapatnya ulama-ulama ahli nadhur, ya, ulama-ulama lahiriah, lam takun faidatu fi qaulihi walakin tafqahu. Ya, maka bisa dipahami kenapa ayat di belakangnya ditambah walakin la tafqahuna tasbihah. Kenapa kok ditambah ini? Ya, karena faktanya banyak orang yang tidak memahami tasbihnya benda-benda yang ada di alam semesta ini. Wasolta ilaiha, maka kamu yakin sampai, wa waqafta alaiha, dan kamu terhenti padanya,
Wa kunta qad dzakarta annahu rubbama atakallamu ala ba'diyah fanadurta fi haula'il alam ma yumkinu fi bastul kalam aksar min ghairihi wa wajadnaha alam al-mukhtas wa huwa alamu awailis suwar al-majhulah mislu alif lam mim al-baqarah wa alif lam mim shad wa alif lam mim ra yunus wa ikhwatiha. Ternyata ini baru kita paham, ya. Setelah kita diberikan penjelasan tadi, wa in min syai'in ila yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Selanjutnya Syekh Ibnu Arabi menjelaskan huruf-huruf yang disebut wa huwa alamu awailis suwar, yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat seperti alif lam mim. Ini kalau orang yang tidak paham, mereka akan berkata alif lam mim ya wallahu a'lam bimuradi. Tapi kalau orang yang alimu hakikat kemudian difutuh oleh Allah, diberikan anugerah kasaf, ya dia tahu rahasia alif lam mim. Jadi simbol-simbol huruf yang ada di dalam surat Al-Qur'an, ya, ini seperti alif lam mim al-baqarah, alif lam mim shad, alif lam mim ra dalam Yunus, dan wa akhwatiha. Ternyata di Al-Qur'an menyimpan banyak huruf-huruf simbolik, ya, seperti alif lam mim. Ini bagi ahli hakikat yang sudah kasaf, ngerti makna simbol-simbol di balik huruf alif, huruf lam, huruf mim. Ya, alif lam di dalam Al-Qur'an itu ada di Al-Baqarah, ada di surat Al-Imran, ada di surat Yunus, ada di surat Hud, ada di surat Yusuf, ada di surat Ibrahim, ada surat Al-Hujr, Al-Ankabut, Ar-Rum, kemudian Al-Luqman, As-Sajdah. Luqman dan As-Sajdah ini alif lam mim. Ya, ada di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada di 11 surat. Begitu juga setelah alif lam mim ada alif lam mim ra, ya. Ini ada di surat Ar-Ra'd. Ada juga alif lam mim shad, ya. Ini ada di Al-A'raf. Ada juga kaf ha ya ain shad. Ini ada di surat Maryam. Ada juga to sin di surat An-Naml. Ada tambahan to sim mim, ada di Asy-Syu'ara dan Al-Qisas. Kemudian ha mim, ya, ini juga ada beberapa surat, ya, seperti Al-Ghafir, Fussilat, Az-Zukhruf, At-Dukhan, Al-Hasiyah, Al-Ahqaf. Kemudian ha mim ain sin qaf ada di surat Asy-Syura. Ada juga qaf, ada juga nun, ya. Nah, ini oleh Syekh Ibnu Arabi, ya, sebagai huruf-huruf simbolik, di dalamnya ada hamparan rahasia-rahasia ketuhanan. Maka untuk bisa memahami dari rahasia-rahasia di balik huruf-huruf tersebut, insya Allah akan
dibahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa istiqomah dan bisa memahami makna-makna rahasia di balik simbol-simbol huruf tersebut. Amin ya rabbal alamin.